Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi minggu ini, kita akan mempelajari permainan bola besar, yaitu permainan bola voli untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 kelas 12. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pola penyerangan, sedangkan pada minggu ini kita akan mempelajari tentang pola pertahanan dalam permainan bola voli. Pertahanan dalam permainan bola voli itu sendiri itu dilakukan oleh pemain bertahan dalam menerima serangan lawan dengan harapan terjadi kesalahan dari regu penyerang, bisa bolanya nyangkut di net, kemudian bola keluar lapangan, atau bolanya terkena blocking dan kembali ke area lapangan lawan. Sedangkan taktik bertahan itu atau strategi bertahan itu harus memiliki prinsip bahwa dengan bertahan yang baik, regunya akan dapat menyerang kembali. Jadi apabila posisi tepat, kemudian dapat menerima smash, dan bola tersebut bisa digunakan untuk melakukan serangan. Kemudian pola pertahanan itu sendiri berdasarkan tipenya dalam permainan bola voli itu diantaranya adalah yang pertama pertahanan di atas net atau melakukan blocking. Untuk blocking itu dilakukan oleh pemain depan dengan posisi 2, 3, dan 4. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah pertahanan daerah tengah. Jadi daerah tengah lapangan, dan yang ketiga adalah pertahanan daerah belakang. Jadi ada 3, yaitu blocking, tengah, dan belakang. Kemudian dalam suatu pertandingan, yang jelas suatu regu itu mungkin menggunakan beberapa sistem permainan, atau beberapa pola, atau beberapa tipe pertahanan. Hal ini dilakukan karena bola yang datang dari lawan itu selalu berubah-ubah. Bisa dari tengah, bisa dari samping, bisa dari belakang, atau di belakang garis 3 meter, atau bahkan dari jumping service. Jadi pola pertahanan juga mengikuti dari pola serangan lawan. Secara sederhana bahwa blocking itu adalah memiliki arti menahan serangan atau smash lawan di atas net, dengan tujuan adalah menahan bola tersebut agar tidak masuk ke lapangan kita dan dikembalikan ke lapangan lawan. Kemudian teknik blocking juga tidak bisa dilakukan secara asal. Tidak hanya melompat gitu aja, tapi ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, perhatikan dengan baik arah datangnya bola. Tempatkan badan sedekat mungkin dengan net, sekitar 30 cm dari net, agar lebih mudah mencapai bola. Kemudian bersiap melakukan blocking dengan membuka kedua kaki selebar bahu. Sedikit menekuk untuk bisa mendapatkan vertical jump yang tinggi. Dan fokus pandangan tetap ke arah datangnya bola. Nah, lakukan lompatan dan kedua kaki sambil mengangkat kedua tangan membentuk pertahanan. Hadang bola dengan kedua telapak tangan terbuka dan dorong bola ke arah pemain lain untuk diumpan atau diarahkan kembali ke area lawan. Sedangkan saat turun, yaitu kedua kaki harus ditekuk dan kembali dalam posisi semula. Ini adalah gambar yang bisa dipelajari untuk melakukan teknik blocking. Kemudian ini adalah video tentang blocking, tetapi mohon maaf anak-anak, ini menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa lihat video aslinya di link yang sudah saya sertakan di sini, kemudian diaktifkan subtitlenya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat teknik blocking berikut ini. In this video, you'll learn how to block. Blocking is not counted as a touch of the ball. Follow these 3 steps in order to block effectively. Prepare, jump, and block. Firstly, prepare.
stand about 30 centimeters from the net. Move towards your opponent by sidestepping or by running along the net. Keep your feet parallel to your shoulders and your legs very slightly bent in order to be ready to jump. Reach your arms up and bend them with your forearms parallel to the net and with your hands at head height. Secondly, jump. Always begin your jump just after your opponent jumps. Simultaneously push with your legs and raise your arms. Jump vertically, keeping your head high and your eyes on the ball. Once in the air, stretch your arms with your hands open and your fingers spread to have maximum surface area for the block. Thirdly, block. Adapt your block depending on the two following situations. If you are late or your opponent is bigger than you, block defensively. For this, bring your hands back towards your head, bending your wrists. Try to slow the ball during contact in order to retrieve it afterwards. If the ball is very close to the net or the opponent is smaller than you, block offensively. For this, bend your body forwards so that your arms and hands can enter into the opponent's court. Don't forget to control your fall in order to avoid any contact with the net or entering into the opponent's court, as this would be counted as a foul. Land on your front foot, then uncurl your toes and gently bend your knees. Blocking is the best way to destabilize an attack, so adapt your block according to the match situation. Over to you. Itu anak-anak untuk teknik blocking, nanti kalian bisa lihat video aslinya di YouTube menggunakan link yang sudah saya sertakan. Kemudian untuk taktik atau strategi blocking itu ada 3. Yang pertama, blok dengan satu pemain. Blok dengan satu pemain ini dilakukan biasanya di area tengah, menghadang pemain yang memiliki smash cepat, atau dalam istilah dalam bola voli itu adalah quicker. Sedangkan blok dengan 2 pemain ini biasanya terjadi di area samping lapangan, atau posisi 2 dan posisi 4. Kemudian untuk blok dengan 3 orang pemain, ini terjadi di area tengah juga. Ini untuk mengantisipasi smash-smash yang memiliki kekuatan power smash yang kencang, tajam, dan menukik. Jadi harus diantisipasi dengan 3 blok atau 3 pemain. Kemudian ini adalah diagram posisi pemain dalam melakukan blocking satu orang. Jadi kita bisa lihat di sini adalah pemain depan. Ini adalah posisi dasar. Kemudian saat melakukan blocking, kita lihat gerakannya. Posisi pemain tengah tetap melakukan blocking satu orang. Pemain yang berada di posisi 4 mundur sampai hampir ke garis tengah. Kemudian yang posisi 2 juga mundur untuk mengantisipasi blok yang bola yang tidak kena blok di sini. Kemudian pemain yang berada di posisi 5 dan posisi 1 menyebar ke area kiri dan ke area kanan. Sedangkan posisi 6 itu mundur sampai ke garis belakang mengantisipasi pantulan bola yang jauh. Jadi itu adalah diagram posisi bertahan dengan menggunakan blok satu orang. Kemudian diagram pemain dalam melakukan blok 2 orang itu biasa terjadi di area pinggir lapangan. Jadi yang sangat bertanggung jawab adalah pemain yang ada kalau di sini posisi 2 di sini. Kemudian posisi 3 atau pemain tengah membantu ke arah kanan. Jadi di situ ada 2 blok di sini. Seperti yang kalian lihat di diagram di bawahnya. Kemudian pemain yang berada di posisi 4 itu mundur sama ke posisi ke dekat dengan garis tengah. Kemudian posisi 5 menyebar, posisi 6 mundur ke belakang, posisi 1 mendekat ke belakang blok untuk menjadi covering. Begitu juga di diagram yang berikutnya, sama, hanya perubahan posisi saja. Sedangkan untuk blok 3 orang, itu biasa terjadi di tengah. 3 orang melakukan blok di tengah, sedangkan 3 orang lainnya posisinya membentuk huruf V. Jadi seperti ini. Dan tetap pandangan selalu ke arah bola. Nah,
Sedangkan pertahanan daerah, yaitu pertahanan untuk menjaga atau mengcover daerah lapangan kosong yang menjadi target serangan lawan. Pertahanan daerah ini menjadi tanggung jawab pemain yang tidak melakukan blocking. Jadi apabila pemain depan itu melakukan blocking, pemain belakang itu bertanggung jawab terhadap menjaga daerah. Posisi 1, ini adalah areanya. Ya, yang elips ini adalah area tanggung jawab dari pemain-pemain tersebut. Seperti contoh berikutnya, ini adalah tanggung jawab pemain 6 posisi belakang, 5 menempati posisi lurus di sini tidak boleh di belakang blok. Kemudian posisi 4 sama di garis serang, posisi 1 juga di area sini. Ya. Nah, diagram ini hampir sama dengan yang tadi, hanya yang posisi 1 menempati posisi persis di belakang blok. Mengingat pemukulnya tidak berada di pinggir sekali, jadi agak ke tengah. Gitu loh. Jadi agak ke tengah, jadi sekitar 1 atau 1,5 meter dari garis, maka pemain yang berada di posisi 1 itu maju untuk mengcover daerah yang kosong di belakang blocking. Nah, diagram terakhir, ini adalah apabila pemain tengah terlambat melakukan blocking ke arah samping. Jadi di sini ada jarak antara blocking posisi 2 dengan posisi 3. Maka area yang kosong ini di cover oleh posisi 6. Jadi yang posisi 6 yang awalnya di belakang, dia akan maju sampai ke area tengah untuk mengcover ruang yang kosong ini yang kemungkinan akan menjadi target serangan pemukul. Bisa juga posisi 5, posisi 4 sama untuk posisi tanggung jawab terhadap pertahanan daerah. Itu anak-anak. Untuk materi pola pertahanan kali ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Akhir kata, terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Salam olahraga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.